Kita sapa dulu. Suaranya boleh tes dulu. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang, Waalaikumsalam, Om Swastiastu. Oke, kita juga sudah ada kehadiran Ibu Penny beserta pelukis Desa Batuan, karena Desa Batuan memang terkenal dengan gaya lukis Desa Batuan. Gitu ya. Selamat siang Bu Penny, apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar. Oke, Bu Penny saat ini juga bersama dengan pelukis Pak Sadia dan Bli Eka, gitu yang juga akan membantu mengenai teknis melukis. Jadi hari ini kita akan buka dengan sambutan dari Pak Reda selaku pengampu mata kuliah PNC. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita masuk ke materi dari Bli Ari. Silakan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk hadir di kelas hari ini. Hari ini merupakan kelas yang spesial karena kita mendengarkan langsung dari Pak Ari Arangga mengenai budaya atau culture asset di Desa Batuan, terutama budaya lukisan gaya Batuan yang sudah turun-temurun diturunkan selama 1000 tahun. Gitu ya. Dan juga kita akan dengarkan dari teman-teman komunitas lukis yang ada di Desa Batuan yang sekarang difasilitasi oleh Bu Penny. Halo Bapak Ibu, Betul Suksma. Jadi mohon untuk ikut hari ini dan semoga workshop ini bisa berarti untuk kalian. Sebelum kalian leave, nanti kan akan ada survei yang harus kalian isi. Setelah mengisi survei itu boleh kalian pulang. Ini juga kita akan ada tanya jawab dan ada hadiahnya. Jadi harus semangat mengikuti workshop ini sampai dengan akhir gitu ya. Oke, lanjut aja. Kita persilakan kepada Bli Ari untuk menyampaikan materi mengenai Desa Batuan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya cukup terdengar jelas di sana. Selamat siang dari Pulau Dewata, Bali, dan khususnya salam hangat dari Desa Batuan. Terima kasih atas tentunya kesempatan kesekian kalinya kepada kami di Desa Batuan atas kerjasama dengan Bapak Reda dan tim dari Prasetya Mulia. Terima kasih banyak untuk kesempatan semakin mengenalkan Desa Batuan ke teman-teman mahasiswa di Universitas Prasetya Mulia. Mungkin cerita-cerita hari ini kita lebih banyak cerita tentang apa yang menjadi potensi utama di Desa Batuan, di samping tentunya nanti kita ajak teman-teman semua untuk mengeksperience langsung walaupun melalui hibrid ya tentunya tentang salah satu potensi yang ada di Desa Batuan, yakni seni lukis gaya Batuan. Nah, sebenarnya slide ini cukup panjang teman-teman, tapi lebih baik kita lebih banyak bercerita, dan mungkin bagian dari slide ini yang perlu kita bahas adalah tentang daya tarik wisatanya dan apa yang kita lakukan di Desa Batuan. Jadi izin dilanjut slide-nya, Ibu. Nah, sambil jalan kita cerita. Ya, Desa Batuan sendiri secara kesejarahan atau secara sejarah di Pulau Bali sendiri, Desa Batuan merupakan satu dari sedikit desa dua yang ada di Bali, karena kita punya bukti berupa inskripsi, kalau kami menyebutnya prasasti Baturan, itu yang ditulis oleh Raja Bali ke-10 saat itu Sri Aji Marakata, dan prasasti itu sampai hari ini masih tersimpan dan disucikan di Pura Pusah Desa Batuan. Prasasti tersebut memuat kehidupan masyarakat Batuan saat itu sejak 1000 tahun yang lalu. Jadi di Bali itu penanggalannya ada dua, penanggalan Masehi dan penanggalan Nisaka. Penanggalan Nisaka sendiri itu yang membuat perhitungan hari daya Nyepi misalnya. Dan di Prasasti Batuan itu ditulis pada Isaka 944 atau 1022 Masehi. Di dalam prasasti tersebut yang merupakan anugerah Raja Bali, dijelaskan tentang kehidupan masyarakat Batuan secara umum saat itu, entah itu berkesenian, kewajiban terhadap penjagaan kewilayahan, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali seni-seni yang tertulis di prasasti tersebut, seperti istilah citrakara yang oleh para piloloh diterjemahkan sebagai profesi melukis,
yang ternyata sudah bertahan dari sejak 1000 tahun yang lalu hingga sekarang. Dan saat ini kita belajar akan mencoba mengworkshopkan tentang seni lukis gaya batuan. Nah, potensi-potensi yang ada di prasasti Baturan itu terwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan yang sangat sederhana. Pendidikan basisnya di keluarga, diwariskan turun-temurun lintas generasi. Itu yang menyebabkan Desa Batuan menjadi salah satu dari sedikit desa yang riwayat kesejarahannya itu melekat dengan riwayat budaya, dan setiap produk budaya yang ada itu bertahan sampai sekarang. Jadi kami di Batuan dengan penduduk yang mayoritas atau 70% lebih bergerak di bidang wisata, di bidang kebudayaan dan pengembangan pelestarian kebudayaan, itu memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melestarikan ini. Dan secara potensi itu sangat banyak. Selain seni lukis, itu ada seni ukir atau seni ukir baik di bahan material kayu maupun di bahan material kulit yang banyak dimanfaatkan. Kemudian seni tari yang berkembang juga di prasasti Baturan itu banyak diceritakan. Mungkin selainnya sambil dilanjut ya, dikenalkan, karena selainnya lebih banyak ke foto-foto tentang Batuan sambil kita cerita. Dan banyak sekali contohnya yang dilihat di slide sekarang. Ini seni genggong dan seni pegamuhan atau dengan suling gamuhnya. Kemudian potensi dan segala macam yang ada di Batuan ini, setiap potensi ini kita coba untuk fasilitasi masyarakat di pemerintahan desa dengan pembentukan komunitas. Jadi sejak 2012 komunitas Batur Ulangun mulai dibangun organik oleh masyarakat, itu lebih banyak berkegiatan dalam melakukan upaya konservasi dengan tentunya pendidikan kepada anak-anak. Batur Ulangun menjadi inspirasi pembentukan komunitas yang ada di Batuan. Dari Batur Ulangun kita membuat komunitas-komunitas baru, jadi komunitas yang base-nya memang base budaya, seperti Citrakara yang berkhusus pada seni ukir dan topeng. Kemudian kita punya komunitas Wetalika Baturan, itu berfokus pada tari dan tabuh. Kemudian kita punya komunitas Askara Rupa Baturan, itu berfokus pada videografi dan audiovisual. Sangat banyak ragam kesenian yang ada di Batuan. Dan tentu kalau contoh di slide yang sekarang tampil, diversifikasi produk dari seni lukis gaya Batuan juga bisa bermacam-macam. Salah satunya kita coba bawa ke fashion atau ke baju seperti yang digunakan oleh Mas Reda hari ini, yang kalau tidak salah lihat tadi. Kemudian kita coba bawa gaya lukisannya ke lukisan telur, kemudian ke pakaian tari juga banyak dikembangkan motif yang seperti itu. Dan dari setiap potensi dari masing-masing komunitas yang digerakkan oleh masyarakat, kami di pemerintahan desa mencoba untuk menggarap potensi itu menjadi satu. Karena permasalahannya di Batuan kalau dari sisi pariwisatanya, itu time of spend dan long of stay wisatawannya itu rendah sekali. Sehingga kami menyatukan potensi-potensi yang ada untuk menjadi satu paket wisata yang terintegrasi menjadi satu. Tentunya kesempatan yang baik ini, saya atas nama pemerintah desa juga suatu saat mengundang teman-teman untuk berkenan berkunjung ke Desa Batuan. Kita experience langsung seperti apa menjadi masyarakat Batuan dalam satu hari, dan mencoba melihat Bali lebih dalam melalui Desa Batuan. Kami akan sangat senang untuk menyambut teman-teman di Desa Batuan. Dan hari ini mungkin akan lebih banyak kita bicara tentang, melakukan kegiatan di bidang mencoba melukis gaya Batuan, yang itu lebih banyak nanti akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Sadio dan Pak Wayandiano. Saya lihat juga ada Pak Eka juga ada di sana, anggota komunitas dari Batur Ulangun. Gaya seni lukis gaya Batuan ini sendiri sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh Kemendikbud di tahun 2017. Dan seni lukis gaya Batuan adalah yang kita gunakan sebagai leading dari komunitas untuk membuat konsep pariwisata terintegrasinya. Jadi melukis hari ini adalah bagian dari wisata yang bisa kita lakukan di Batuan. Nah, kalau teman-teman sekarang kita masih hibrid, jadi melukisnya masih di sana. Harapan saya selaku kepala desa, satu saat teman-teman bisa langsung menikmati experience melukis bersama maestro-maestro lukis kami di Batuan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit sekilas tentang Batuan. Sekiranya Ibu Leli dan Pak Reda, barangkali kita
akan lebih menarik jika ini dilanjutkan langsung ke teknik melukisnya dulu dan nanti kita berdiskusi lebih banyak tentang Desa Batuan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bli Ari untuk penyampaian materinya mengenai Desa Batuan. Semoga teman-teman juga setelah mengikuti workshop ini jadi jauh lebih semangat lagi mengenal Bali, khususnya melalui Desa Batuan. Dan seperti yang tadi Bli Ari bilang, Desa Batuan sangat terbuka kalau teman-teman mau mengunjungi dan mengexperience langsung gitu ya mengenai Desa Batuan. Terima kasih Bli Ari sekali lagi. Ibu Penny Oke, juga sudah jadi warga Batuan, Mbak. Iya, betul. Halo Bu Penny. Beli Penny ya. Apa? Mok Penny, Mbak. Oh, Penny sekarang. Oke, langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai teknis lukisan batuan sendiri yang akan dibantu dan dimoderatori oleh Bu Penny bersama dengan komunitas Batur Ulangun, Pak Diana, Pak Sadia, dan juga Bli Eka. Kepada Bu Penny, kami persilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita. Salam pariwisata juga. Ini saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Pak Reda, Kak Salsa, Mbak Leli, juga Pak Ari yang sudah memberikan kesempatan, terutama bagi saya yang selalu dibukakan pintunya gitu untuk berkolaborasi dan dibukakan pintunya untuk saya juga meneliti di Batuan. Untuk teman-teman mahasiswa, ini teman-teman mahasiswa udah pernah ketemu aku belum ya sebelumnya ya di kelas ya? Aku nggak tahu deh nih semester berapa. Untuk yang belum pernah, perkenalkan nama saya Penny. Saya adalah bagian dari faculty member di S1 Pariwisata di Prasetya Mulia. Saya biasanya mengajar S1 event. Mungkin ada beberapa di S1 Fasbis yang pernah ketemu sama saya. Nah, saya saat ini sedang menjalankan tugas belajar, yaitu mengambil studi S3. Saat ini saya menjadi mahasiswa di Universitas Udayana, mengambil jurusan atau penelitian saya di pariwisata, khususnya adalah pengembangan desa wisata berbasiskan wisata lukisan. Studi kasusnya ada di Desa Batuan, sehingga saya sangat merasa terhormat karena saya dibukakan pintu kembali lagi dengan Desa Batuan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa saya terlibat di dalamnya gitu. Termasuk hari ini teman-teman ya. Nah, saya mau mengenalkan dulu sebelumnya. Jadi yang di sebelah kanan saya adalah Pak Iketut Sadia. Ya, Pak Sadia ini adalah kakak dari yang sebelah kiri saya. Namanya adalah Bapak Iwayan Diana. Ya, Pak Iwayan Diana itu merupakan paman dari Bapak Eka di kanan belakang saya. Ya. Nah, mereka bertiga itu sangat aktif dalam sebuah komunitas yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ari bernama Batur Ulangun. Nanti saya juga akan sedikit izin untuk Pak Sadia, Pak Ari, Pak Diana untuk menyampaikan sedikit slides begitu ya. Slides ini dibantu oleh di sebelah kiri saya. Ini ada adik kita namanya Tiwi Niluh Pratiwi. Siapa Tiwi? Niluh Pratiwi yang saat ini sedang duduk di kelas 11 ya SMA. Nah, kenapa saya menghadirkan mereka semua? Karena ini menandakan atau benar-benar menggambarkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ari. Kesenian di Batuan itu diteruskan atau dilungsurkan dari generasi ke generasi. Gitu. Saya dan Tiwi baru saja datang dari Museum Arma di Ubud untuk menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri lukisannya Pak Sadia. Dan lukisan orang tuanya, lukisan guru-gurunya itu ada di sana gitu. Sehingga itu adalah bukti nyata bahwa memang Desa Batuan sudah mampu untuk melestarikan
terutama lukisan ini, khususnya lukisan ini, itu lebih dari 1000 tahun, atau tepatnya 1002 tahun. Saya coba untuk share screen dulu sebentar teman-teman, untuk supaya teman-teman, emang kenapa sih harus batuan gitu yang dipilih gitu sama Pak Reda ya? Emang ada apa dengan lukisan batuan gitu ya? Ada apa dengan lukisan batuan, bukan ada apa dengan cinta. Kita coba, semoga saya bisa share screen sebentar ya. Ini saya agak gaptek nih kalau pakai ini. Oke. Oke. Nah, ini saya akan mencoba untuk membagikan ini, tapi juga sekaligus nanti Pak Diana, Pak Sadia, dan teman-teman di sini akan menambahkan deh, melengkapi ya. Ya, Ini waktu kemarin itu Pak deh. Saya hanya sedikit aja untuk ini nggak akan lengkap, saya tahu, tapi seenggaknya teman-teman bisa memahami bahwa cuplikan ya dari sedikit dari sejarah lukisan dari Bali dibagi menjadi beberapa masa prasejarah. Prasejarah tuh maksudnya adalah masa batu. Jadi itu bisa dilihat dari ukiran-ukiran relief-relief di batu. Di situ juga lukisan sudah berkembang. Lalu kemudian sebelum penjajahan ini adalah sebelum Jawa masuk ke Bali. Lalu kemudian penjajahan klasik ketika Jawa sudah masuk ke Bali. Dan penjajahan modern, maksudnya apa? Penjajahan modern itu ketika Belanda masuk ke Bali gitu. Nah, ini semua itu sangat mempengaruhi bagaimana perjalanan lukisan terutama di batuan juga gitu. Nah, kalau tadi saya bilang mengatakan zaman batu, kalau di batuan itu udah logam ya, Belia, sudah logam. Disampaikan yang tadi sama Pak Ari di tahun 944 Isaka atau 1022 Masehi, itu dicantumkan dalam sebuah prasasti. Prasastinya udah dalam bentuk metal, teman-teman, jadi logam ya gitu. Nah, di situ digambarkan bagaimana masyarakat batuan waktu itu sudah berkesenian itu sebagai sehari-harinya mereka gitu, kesehariannya mereka. Jadi bukan saya ada order, ada pesanan dari klien, terus saya harus melukis, terus saya lukis, terus dijual, nggak kayak gitu ya. Nah, dan yang tadi saya gambarkan bahwa sudah turun-temurun, itu juga digambarkan dari pohon, seperti pohon keluarga ini gitu ya. Nah, di sini terlihat ada gurunya siapa, muridnya siapa gitu. Juga tadi saya sampaikan di mana warisan tak benda dari Kemdikbud RI dan juga sudah tercatat memiliki kekayaan intelektual komunal yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Nah, Pak Diana ini adalah saat ini menjabat sebagai ketua komunitas dari Batur Ulangun. Nah, mungkin Pak Diana mau menjelaskan sedikit kenapa sih Batur Ulangun itu sampai ada Pak waktu di tahun 2012, apa yang terjadi Pak Diana? Silakan Pak Diana. Ya, mungkin langsung saja teman-teman dari Prasetya Mulia Jakarta, selamat siang Pak Reda, Pak Prungkel, Pak Ari, dan teman-teman yang lain di Prasetya Mulia. Bisa kami jelaskan sedikit tentang Batur Ulangun, kenapa sampai ada. Ini berangkat dari bom Bali. Pada saat itu sangat terpuruk sekali pariwisata di Bali, dan tentunya berimbas pada profesi berkesenian itu sendiri. Salah satunya seni lukis di Batuan ini, yang dulunya hampir setiap rumah di Batuan ini ada yang profesi pelukisnya bisa melukis, tapi setelah bom Bali ini sangat turun drastis sekali. Tahun 2012 karena kekhawatiran daripada kita, para generasi muda terutamanya di Batuan ini yang peduli dengan lukisan gaya Batuan ini. Kalau begini modelnya, lukisan gaya Batuan yang sudah diwarisi ribuan tahun yang lalu ini bisa
tidak ada lagi. Itu yang membuat kami khawatir sekali pada saat itu. Nah, pada saat itulah kami remuk-remuk dengan para seniman yang muda-muda dulu yang menghimpun diri untuk bersatu, membuat sebuah wadah berkesenian itu. Karena terus terang aja lukisan gaya batuan ini prosesnya terutama yang proses kita untuk bisa melukis gaya batuan ini cukup lama, dan proses untuk menghasilkan sebuah karya itu juga bisa berbulan-bulan bahkan bertahun satu tahun. Oleh sebab itu maka tidak mungkin bagi kita, bukan tidak mungkin, tapi kecil kemungkinan untuk kita membuat sebuah event sendiri-sendiri gitu. Maka dari itu ini merupakan adalah tanggung jawab dari kita di Batuan ini sebagai generasi penerus lukisan gaya batuan. Salah satu seni yang disebutkan tadi dalam prasasti itu yaitu seni lukis, biar tidak hilang nanti pada generasi berikutnya. Ini yang membuat kami mengumpulkan diri dan bersama-sama untuk tujuan utamanya adalah melestarikan ini kembali dan kembali berprofesi sebagai pelukis gaya batuan itu. Nah, lambat laun dengan terbentuknya komunitas perkumpulan Batu Rulangun ini, kami pameran bersama. Jadi pertama kali pameran bersama malah di Museum Batuan. Pada saat itu kami ajak teman-teman yang seberapa mau pada saat itu kita pameran bersama. Nah, dengan suksesnya pameran itu, lama-kelamaan banyak teman yang ikut gabung dalam perkumpulan Batu Rulangun ini. Nah, tahun 2015 kami wujudkan cita-cita kami ini untuk menjadi meneruskan ke generasi berikutnya, yaitu membuat les melukis gaya batuan untuk anak-anak SD di Batuan ini. Itu yang kami lakukan. Nah, lambat laun karena perkembangannya belum juga baik, pertama kalinya banyak, akhirnya menipis karena tidak ada kewajiban dari sekolah untuk anak didiknya menekuni seni lukis gaya batuan. Makanya dari itu kami bekerja sama dengan pemerintah desa Batuan pada saat itu untuk melaksanakan les melukis gaya batuan ini dengan kerjasama dengan 4 SD yang ada di Batuan. Nah, di sanalah lukisan gaya batuan ini kami kenalkan ke anak-anak SD dari kelas 3 sampai kelas 6 SD itu menjadi kurikulum di sana. Nah, sampai saat ini pemerintah desa Batuan juga tetap masih concern untuk mendukung kegiatan itu, sedangkan dan bahkan setiap tahun kami dianggarkan untuk pembelian bahan, pembelian alat-alat untuk anak-anak itu, sehingga anak-anak itu bisa belajar melukis gaya batuan ini dengan gratis gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang kenapa Batu Rulangun ini ada, karena kami berkeinginan tetap menggenerasikan, karena dari 1000 tahun yang lalu lukisan gaya batuan ini ada masih sampai saat ini. Itu hebatnya cara leluhur kami menggenerasikan ke anak cucunya. Nah, itu yang tidak mau kami potong di sana. Kami ingin berkelanjutan ke anak-anak kami di Batuan, bahkan di luar Batuan, bahkan sampai ke luar negeri pun kami mau ajarkan mereka untuk melukis gaya batuan itu sendiri. Nah, itu yang dapat saya sampaikan sedikit. Oke, baik. Terima kasih Pak Diana. Sedikit saya lanjut untuk lebih juga meyakinkan gitu ya teman-teman bahwa lukisan gaya batuan ini waktu dulu itu ditujukan adalah untuk upacara nggih Pak, nggih, persembahan. Jadi di pura misalnya gitu ya. Nah, medianya itu banyak kain nggih Pak. Di kain, di kayu. Nah, seperti yang dilihat di layar teman-teman begitu ya, bagaimana waktu dulu lukisan itu adalah menjadi sebuah bagian dari ritual. Sehingga tidak bisa dipisahkan dari hidup dari para umat Hindu di Bali gitu ya. Nah, namun teman-teman,
ini ada hal yang penting sekali untuk saya sampaikan. Emang gaya batuan itu udah mendunia ya gitu. Nah ini saya pengen meyakinkan ke teman-teman yang hari ini teman-teman goreskan nanti, itu adalah bagian dari sejarah seni dunia juga gitu. Jadi di Bali waktu itu ketika Belanda datang, 4 nama ini, Margaret Mead, Gregory Bateson, Walter Spies, dan Rudolf Bonnet, itu memberikan pengaruh juga ada hubungan romansa lah ya, hubungannya tuh romantis banget dengan teman-teman pelukis di batuan waktu itu di tahun 1920 sampai 1930. Margaret Mead dan Bateson itu adalah antropolog yang meneliti tentang budaya di Bali. Sedangkan Walter Spies dan Rudolf Bonnet itu adalah pelukis gitu ya. Sebenarnya mereka seniman juga, tapi salah satunya adalah mereka senang melukis gitu. Nah, dari mengapa saya harus menyampaikan ini, Ibu Mead dan Pak Bateson, dari 1288 lukisan di Bali, seluruh pulau Bali, 845 lukisannya yang dikoleksi oleh beliau itu berasal dari Desa Batuan. Jadi bayangkan mereka dari Inggris dan dari Amerika sudah melihat bahwa lukisan dengan gaya batuan itu memiliki keunikan sendiri, sehingga itu harus mereka koleksi gitu ya. Dan buku-buku tentang Balinese painting, batuan painting, itu banyak sekali. Ini saya hanya menampilkan 3 aja. Tadi juga saya sama Tiwi di Museum Arma melihat beberapa buku referensi gitu ya. Itu banyak sekali yang mencantumkan atau bahkan ada 1 buku khusus itu adalah tentang batuan, lukisan batuan. Saya hanya cepat aja di sini menyampaikan bahwa hubungan kemesraan antara keempat orang tadi itu adalah saling memberikan pengaruh gitu. Jadi ada pelukis yang dari Eropa memberikan pengalamannya mereka dengan gaya lukisan Eropa, tapi mereka juga menjadi inspirasi begitu indahnya alam Bali, teknik lukisan Bali gitu, sehingga mereka pun menuangkan ke dalam kanvas-kanvasnya gitu ya. Lalu kemudian dengan gayanya masing-masing gitu. Pak Bonnet misalnya yang sangat terkenal dengan realisnya begitu ya. Lalu kemudian self-portrait, bukan self-portrait, manusia gitu ya, ini orang ya sebagai objek gitu ya Pak. Pak Sadia mungkin ada tambahan Pak Sadia. Mau ditambahkan Ge? Ya, terima kasih atas waktunya. Saya Pak Sadia, saya juga seorang pelukis. Kebetulan saya mendalami melukis gaya batuan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mapeni tadi, memang kedua orang ini, Walter Spies dan Bonnet ini sangat mempengaruhi lukisan yang ada di Desa Batuan, di gaya batuan yang disebut gaya batuan ini. Pengaruhnya di mana? Misalnya Bonnet, dia itu kalau dulu lukisan gaya batuan itu tahun 20-an itu belum ada warna itu. Sehingga dia ke sini datang Bonnet, dia mempengaruhi, dia membawa warna. Salah satu saya bilang itu pelukis itu bapak saya sendiri. Biasanya bapak melukis hitam putih, terus setelah hitam putih dibawa ke tempatnya Bonnet. Di sini diperlihatkan ini perlu diwarna apa tidak. Kalau perlu diwarna, bapak langsung dikasih warna oleh Bonnet pada waktu itu. Artinya pewarnaan sedikit dia mempengaruhi gitu. Kalau dibilang Walter Spies-nya, kalau pada dasarnya lukisan gaya batuan itu kan rapat dan memedang, itu hampir tidak ada perspektif itu. Kalau pengaruh dari Walter Spies itu dari perspektifnya. Salah satu juga karya bapak saya sendiri juga kena pengaruh di sana. Tapi teknik dan sebagainya kita tidak dapat dipengaruhi, kita tetap dengan teknik batuan sendiri yang kita miliki dari sekian tahun itu kita miliki. Cuman dari alat modern yang di awal kita dapat dipengaruhi gitu. Itu sedikit tentang dan gaya batuan pun sebenarnya bukan kita yang menghasilkan nama itu.
Ini juga dari penulis-penulis yang dari luar itu dia membedakan ini gaya ubud, ada kliki, ada kamasan dan sebagainya. Dia sendiri yang membeda. Kita tahunya melukis saja. Cuman perbedaannya dia yang ternyata kita baru tahu, oh gini perbedaan kita. Ternyata dengan teknik kita sendiri begini dan teknik kemasan begini, dia yang nanti akhirnya mengasih tahu bahwa ini gaya batuan. Bukan kita sendiri itu kira-kira tambahan saya. Baik, terima kasih. Tuh bayangkan ya teman-teman ya, jadi para peneliti dari luar, mereka memang datang dengan penjajah Belanda sih, tapi saksi hidupnya adalah bapak kandung ya dari Pak Sadia dan Pak Diana ya, Pak Taweng ya, yang langsung berinteraksi dengan Pak Bonnet dan juga Pak Spice ya. Nah ini contoh beberapa contoh gaya batuan yang memedek. Ya, memedek, ya betul. Memedek, jadi tidak ada perspektif. Ini saya cepat aja teman-teman ya. Ini dari Pak Tawang sudah ada perspektifnya dia. Ya, jadi bedanya ini adalah yang tidak berperspektif. Jadi tidak berperspektif itu adalah objek yang jauh dan yang dekat itu sama besarnya gitu teman-teman gitu ya. Nah, lalu kemudian Pak Taweng saat itu melakukan interaksi gitu ya sama Pak Spice, sama Pak Bonnet. Ini salah satu lukisan beliau. Udah kelihatan tuh perspektifnya. Yang jauh itu lebih dekat, yang jauh itu lebih kecil, yang dekat itu lebih besar gitu ya. Nah, ini dari Pak Sadia ya Pak, gitu. Udah ada warna juga Pak ya di sini ya. Nah, ini adalah hasil lukisannya Tiwi. Jadi secara kreativitas di sini tidak ada yang tidak ada batasan ya. Jadi boleh aja di sini Tiwi mengangkat tentang Naruto gitu ya. Lalu kemudian Pak Sadia mengangkat tentang festival perahu, sempat juga Piala Dunia dan seterusnya ya Pak ya gitu. Nah ini hanya sekilas aja, ini kamasan. Jadi supaya teman-teman tahu, oh tadi Pak Sadia bilang kamasan yang mana, batuan yang mana. Ini pada umumnya kamasan seperti ini. Saya nggak akan terlalu detail. Ini Pak lempar dari Ubud nggih. Ya, bisa kelihatan ya teman-teman ya dari yang batuan tadi, lalu kemudian kamasan, lalu kemudian batuan gitu ya. Oke. Kita sekarang langsung masuk aja karena udah waktu ya. Kalian lihat di sini ada beberapa kegiatan dari komunitas Batur Ulangon nggih. Setiap hari Minggu, jadi teman-teman kalau misalnya pas lagi ke Bali hari Minggu, silakan hubungi Pak Ari bisa, hubungi saya bisa, hubungi nanti saya kasih Instagramnya dari Desa Wisata Batuan untuk kalian bisa sama-sama mereka untuk belajar ya, baik itu di Pura atau di Banjar. Oke. Saya akan stop share, kita langsung aja untuk belajar bersama-sama. Setahu saya, teman-teman sudah mendapatkan sketsa ya? Betul, boleh diangkatkah semua sketsanya teman-teman supaya gimana caranya ya saya ngepin ini? Oke. Berbeda-beda kah ininya? Kalau saya di sini ada yang ikan, lalu kemudian ada yang gajah. Iya, beda-beda. Beda-beda ya. Oke. Beda-beda, ya. Bu. Sip. Ya, yang ini juga ada ya. Oke, siap. Nah, lalu kemudian ya ada yang pohon kelapa juga ya. Nah, lalu kemudian teman-teman udah dapat kuas ya? Ada dapat kuas kah? Silakan kuasnya dipegang masing-masing. Ada kuas ya seperti ini. Oke, udah punya ya. Sama ada tinta, betul? Ya. Ada tinta sama juga ada tempat palet untuk tintanya ya. Oke. Nah, waktu dulu teman-teman sebelum ada pengaruh dari Eropa ya, dari China gitu ya. Waktu dulu pakainya adalah bukan pakai kuas seperti ini, tapi pakai bambu. Bulu kambing. Bulu kambing. Bulu kambing, salah. Ya. Bulu kambing. Tangkainya bambu. Ya. Ininya batangnya Batangnya pakai bambu, ujungnya bulu kambing.
Tintanya apa Pak sebelum tinta Cina Pak? Itu Mangsi, nah. sebelum tinta Cina itu kita pakai adeng itu namanya. Kalau dulu ada lampu yang pakai minyak tanah itu, Minyak kelapa. minyak kelapa boleh, terus di atasnya kan ada tempurung kelapanya. Tempurung kelapa. Terus kalau sampai semalam itu paginya dadah ke hitam itu di atasnya itu udah digosok pakai batu itu sampai halus sekali. Itu dulu dipakai tertuakan. Iya, Ya. ya. Jadi sekarang kita sudah termudahkan nih teman-teman ya dengan tinta. Oke. Ya. Sekarang kita mau, nah, ini tinta yang ada di sini. Satu botol gini bisa untuk berapa lukisan nih? Banyak. Banyak ya? Banyak. Ya, sampai. Kalau kita sendiri pakai ini bisa pakai 2 tahun. 2 tahun, oke ya. Nah, sekarang silakan dijelaskan tahap-tahapnya ada apa aja dalam melukis. Ya, sedikit saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, coba tuangkan dulu tintanya 1 tetes ke paletnya. Nanti dicampur Disampein. dengan air. Disampein aja dekat sini. Tuangkan 1 tetes ke palet. Jangan 1 main-main ya guys, tetes. tintanya hati-hati ya. Ya. Ini dicontohin ya Sama TV. Coba. Satu. Ya, nggak? Satu tetesnya gimana? Kan tuang nah itu. Ya. Nah, ya, Itu buka. Dideketin aja ke sini. Ya, hati-hati ya. hati-hati Jangan, nuangnya ya. Dituangkan kurang Sama lebih kan hanya pakai tinta hitam aja. kurang lebih Celup aja 1 nanti, sampai gampang. 2 tetes. Iya. Udah itu sudah. Udah? Ya, Tintanya kalau minjem, sudah silakan. sekarang campurkan dengan air. Dengan air campur dengan air ya kayak gini. Ya, cuma 1 warna. Boleh dicoba dulu sampai warnanya segini. Sampai warnanya nanti segitu. Agak mudah sedikit, tidak terlalu pekat hitamnya. Tetes. Udah, coba dulu dengan kertas yang lain kalau ada di samping. Coba jangan Ya, belum. dilukis Tintanya? langsung. Udah. Hah? Sedikit banget. Tintanya nanti di lukisan segini hitamnya. Segitu hitamnya. Gimana? Udah. Bisa diulang lagi? Nanti Oke, teman-teman, atau mungkin bisa dibantu ya. Di sini ada kamera dari handphone yang dari tampak Baik. atas. Mungkin bisa Bentar, dipin. Bu. Ya, Ya. bentar Bu, ini saya highlight dulu ya. Alright. Ya, sebentar ya. Oke. Saya unpin dulu ya. Boleh, silakan. silakan. Ya. Jadi di layar tersebut itu sebentar. Itu Tiwi akan memperlihatkan udah. di luar Gedean. Banding. di luar. Coba. Nah, ya gitu. Ya. Nah, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh. Nah, setipis itu ya teman-teman hitamnya. Betul. Itu hitam pertamanya setipis itu. Jadi kan Bu Penny, paletnya ini ya, tintanya dicampur ya sama air ya? betul, dicampur dengan air. Jadi 1-2 tetes tinta, lalu kemudian dicampur dengan air hingga hitamnya itu setipis itu, kayak abu-abu jadinya. Abu-abu, oke. Kami praktekkan dulu ya Bu Penny. Silakan. Tunggu sebentar ya. Oke. Dicampur ke air, dimasukkan sehingga Airnya yang hitamnya dicampur ke tinta, kalau Pak. Jangan tintanya masuk ke air, Pak. Oh, enggak ya, Pak. Maksud saya airnya dimasukin ke kuas. Tinta. Kuas. Iya, betul. Tinta, iya. Palet. Iya. Airnya dimasukin ke palet sehingga waktu kamu ya lukis itu tipisnya segitu hitamnya.
Coba. Masih terlalu hitam. Kamu salah nih bikinnya. Coba perlihatkan satu. Campur satu. Coba ada Pak Reda, bisa nggak ada satu yang udah berhasil diperlihatkan ke kamera? Oh iya, bisa. Sebentar ya. HP kamu ada? Sebentar ya, Bu. Iya, Ada kemana ya? dideketin aja ke kamera kalau bisa. Minta HP-ku dong. Gak ada yang sukses? Hitamnya jangan terlalu pekat ya. Tadi kan kuasnya sudah dibasahi dengan air, dimasukin ke tinta sedikit, lalu coba digoreskan, ditorehkan. Ya, nggak di luar dari sketsanya dulu aja, supaya teman-teman bisa latihan dulu. Sudah? Coba mana? Kasih lihat. Oke, ini di Tintanya screen udah ada contohnya mewarnai langsung di sketsanya ya. Jadi teman-teman bisa lihat step-stepnya, caranya, penekanan ya. kuasnya seperti apa. emang hitam doang. Sudah ada yang mencoba? Bagus. Sudah ada yang mulai coba beli. Perlu saya jelaskan. Ini yang namanya nyigar kalau di Batuan. Kalau bahasa tradisional di Batuan manyunan namanya. Kalau di akademis nyigar namanya. Nyigar itu membelah, ya. Membelah sesuai dengan besar kecilnya media. Kalau daun ini yang diperlihatkan ini sekarang ini sekecil itu mungkin sampai 2 kali ya. Kalau ada yang memegang ikan, mungkin dibelah sampai 3 kali atau 4 kali nanti. Degradasi ya. Jadi Ya, ada betul, gradasi ya. Ya, betul. Ini sebenarnya tahapannya ini tahapan keempat harusnya ini. Ya, kalau di teknik gaya batuan ini tahapan keempat. Karena ini teman-teman pemula, sebab tahapan pertama saya jelaskan sedikit dulu. Tahap pertama ada namanya nyeket. Terus yang kedua ada namanya nyawi, itu udah memperjelas garis. Ini memperjelas garis dari pensil ke drawing. Udah itu ada namanya ngabur. Kalau di Batuan mucek namanya, kalau di akademis ngabur. Ngabur itu memisahkan mana yang atas, mana yang bawah. Itu di objek satu kita pisahkan dulu. Nah, udah itu ada namanya bikin anatomi. Anatomi itu membuat lekukan ikannya gimana, lekukan kalau lekukan orang badannya bagaimana, itu anatomi itu. Udah itu baru ada nyigar kayak gini, ya kayak yang sekarang. Sebab nyigar ini kita pakai kuas 1 kalau bikin ngabur dan bikin anatomi itu harusnya pakai kuas 2. Pakai air 1, pakai tinta 1. Makanya kalau pemula agak susah itu karena bawa kuas 2 ya. Itu ini tahap ke ini bikin deklarasi ini tahap ke 4 kalau tidak salah ini ya. Nuna nih. Iya. Nih ngabo kita udah pangedenya cara teknik yang kita punya hampir 6 sampai 7 teknik yang kita punya di Batuan.
Makanya secara teknik kemarin kita seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Penny sama Pak Kepala Desa, secara teknik kemarin kita sudah diakui sebagai warisan tak benda nasional. Oke, jadi mungkin saya bantu ulangin ya ke teman-teman bahwa teknik lukis gaya batuan itu ada beberapa stepnya teman-teman. Jadi yang pertama itu biasanya nyeket dulu, namanya nyeket. Dia adalah pembuatan pola dari pensil yang dilakukan oleh pelukis, gitu ya. Lalu selanjutnya ada nyawi ya Pak ya. Ya, betul. Nyawi itu mempertegas sketch atau garis menggunakan pensil. Begitu. Nah, Lalu selanjutnya menggunakan drawing itu. Oh, yang sorry, pensil menggunakan nyeket, ya. drawing pen, Ya. ya. Selanjutnya juga ada ngabur namanya, itu memisahkan bagian atas dan bagian bawah menggunakan warna sehingga terkesan seperti 3D ya Pak ya. Ya, itu bukan warna, itu juga dari tinta Cina awalnya. Oke, dari tinta Cina. Nah, ya. Oke, selanjutnya tahap membuat anatomi, yaitu mulai masuk ke membuat lekukan tubuh, misalnya orang, atau misalnya binatang, begitu ya Pak ya? Ya, betul, betul. Ya, dan yang terakhir adalah yang sedang kita lakukan bersama, karena teman-teman sudah langsung dapat sketnya, jadi kita langsung masuk ke tahap ikan. Betul ya Pak ya? Takut salah saya. Ya. Iya, Di tahapan gitu. sigar Jadi, maksimal. betul. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, mungkin ini gradasinya gitu ya. Jadi nggak terlalu pekat ya hitamnya. Sini. Ah, ini salah satu contoh kalau bisa dilihat dari sana. Ini namanya pertama ini nyeket di sini, ya. Nyeket pakai pensil, udah itu pakai nyawi, pakai drawing. Ini sudah nyawi ini namanya. Sudah mempertegas garis ya. Udah itu nada namanya ngabur. Nah, ini dah. Kita pisahkan orang yang terdepan dengan yang di bawah, kita pisahkan dia. Udah itu ada namanya anatomi ini dah. Lekuk-lekukan orang gimana badannya, atau kalau dia pakai kain gimana lekukannya. Di sini kita harus pintar bikin anatominya. Ini baru tahap sampai ngabur ya. Udah itu baru kita bikin motif. Ada namanya motif, misalnya kalau ada kainnya bikin batik, mungkin kalau ada pura kita bikin ornamennya gitu. Udah itu kembali ke nyigar kayak sekarang ini. Itu disigar kembali. Udah itu baru mau warna kalau kita mau warna. Ya, itu sedikit penjelasan. Kalau itu dari bahan apa Pak medianya? Kalau yang tadi Bapak pegang? Ini dari kanvas ini. Oh, ini Ya. kanvas ya? Iya, ini Oke. kanvas. Ini proses pertamanya ini dia. Kalau karena di sana baru seperti saya bilang tadi, megang kuasnya itu susah. Kalau kedua tangan kita harus megang kuas. Habis ngasih tinta, pakai air, kuas yang air pindah ke tangan yang lain gitu. Karena perlu kecepatan juga. Kalau tidak, nanti tintanya cepat kering dia, apalagi di kertas gitu. Iya, betul. Jadi buat teman-teman bisa diperhatikan juga cara megang kuasnya tuh seperti apa gitu ya, supaya nggak terlalu neken gitu ya, dan tintanya tuh nggak langsung cepat kering. Jadi mesti cepat perpindahan antara si air tintanya itu dan juga ketika menggoreskan. Tuh. Salsa, aku mau Ya, nambahin Bu. ya. Sekarang di kamera yang Pak Bli Eka lagi terlihat lagi menyigar mangsinya, selalu ada pinggiran putih yang disisakan.
Iya. Jadi itu juga dipastikan teman-teman bahwa dalam satu bidang itu bukan semuanya diisi dengan hitam yang Oh, agak oke. keabuan ini, tapi lalu kemudian disisakan. Ya buat yang udah terlanjur nggak apa-apa, seterusnya disisakan pinggirannya. Gitu ya. Jadi kan kalau Nah, teman-teman kan lihat itu nih masih ada banyak tuh pinggirannya ya. nih ya. Ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini akan coba dicontohkan lagi yang gambar ikan ya. Tadi untuk yang Pegang bomo sudah jadi. ya, Sekarang yang pegang ikan. yang sekarang coba pegang ikan, coba lihat ya. Di sisiknya itu ada satu bidang, lalu kemudian disisakan bidang putih. Ya, disisakan ya. Coba teman-teman yang sebelumnya belum disisakan, selanjutnya dikasih space putih sedikit gitu, supaya gaya lukisan batuannya keluar. rata itu putih yang tersisa itu sama semua. Rata. Ya, ditambahkan oleh Pak Diana bahwa besaran sisa putihnya antara satu bidang dengan bidang lainnya kalau bisa sama ya teman-teman. Jadi, nah seperti yang diperlihatkan oleh Pak Eka sekarang, sisa bidang putihnya itu sama gitu di setiap bidang sisiknya. Nah, kenapa sih kok diselesaikan dulu hingga si tinta yang berwarna abu ini tuh selesai gitu? Karena setelah ini kita akan menimpa dan mungkin warna hitamnya lebih pekat. Karena kan ininya satu ya, kuasnya ya gitu. Jadi supaya nggak tiba-tiba beda warna gitu. Satu sisik dengan sisik lainnya. Jadi pakai aja tadi tinta yang 1-2 tetes tadi sama dicampurkan oleh air, nah itu dulu aja dipakai. Kalau habis, coba untuk diulangi. Jadi bikin lagi 1-2 tetes, lalu kemudian dicampurkan air, dicoba dulu di bidang luar lukisan, supaya sama nggak nih abu-abunya. Kalau udah sama, baru kemudian digunakan. Sambil dirasakan juga teman-teman, bagaimana teman-teman menjadi lebih fokus, lebih tenang, lebih teratur nafasnya, karena ini juga ketika melukis itu penuh dengan kesabaran. Ya, benar seperti Saya memandu aja. benar apa yang dikatakan Mbak Penny, melukis gaya batuan ini, belajar melukis gaya batuan ini tidak hanya sekedar belajar melukis kita. Di sini di lukisan gaya batuan ini kita diajarkan tentang kesabaran, ketekunan di sana. Dan lukisan gaya batuan pada umumnya, terutama pada tema-temanya, tidak sembarangan. Dia ada filosofi di sana, ada pesan-pesan yang mau disampaikan di sana. Artinya lukisan gaya batuan ini tidak hanya sekedar lukisan atau kita belajar melukis biasa. Ini kita belajar dari sejak dini kita diajarkan untuk mengenal jati diri, untuk bisa menemukan jati diri masing-masing itu. Setiap karakter, setiap seniman itu punya jati dirinya sendiri-sendiri. Walaupun teknik yang kita ajarkan bersama, tapi akhirnya nanti mereka bisa menemukan jati diri mereka masing-masing. Setiap seniman di batuan ini punya kekhasannya mereka sendiri-sendiri. Tidak sama, walaupun satu guru tidak akan sama kalau memang mereka dituntut untuk menemukan jati diri sendiri-sendiri. Kakak Bila, kalau misalnya di tengah teman-teman lagi melakukan nyegar mangsi ini, ada pertanyaan, dipersilahkan juga ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau nanya, dipersilakan.
Silakan yang mau bertanya, mungkin terkait tekniknya atau terkait sejarahnya. Iya, ada hadiah dari Desa Batuan. Ya, dari Desa Batuan. Ada Pak deh, Ari. hadiahnya harus nanya dulu. Kalau mau tahu, silakan. Tenang aja, Pak Kades, saya orang hebat ya. Pasti ada Langsung hadiah deg-degan yang Pak Ari. Oh ya, sama kalau nanti siapa tahu mau upload story atau apapun ke sosial media, aku kirimkan akunnya ya ke Kak Salsabila ya. Oke, nanti kita tag sama-sama ya teman-teman yang mau update Instastory. Kayaknya saking tekunnya nggak ada pertanyaan, mungkin lagi menikmati semua ya. tidak mau diganggu. Iya, nggak mau diganggu. Memang kalau belajar ke batuan, kalau moodnya keluar memang nggak bisa diganggu. Benar. Betul. Iya nih, set này thằng vẽ nó còn bằng lâu atau bằng vẽ nào kan gua kering nih. Gelap minum. Oh iya, mungkin saya mau tanya Bu Penny dan Ya. Pak Sadia terkait pewarnaan alam gitu ya. Kira-kira kalau sekarang praktiknya itu masih banyak nggak sih dengan pewarna alam atau memang tinta Cina ini sudah jadi lebih sering digunakan daripada misalnya pewarna alam seperti itu? Sekarang sebenarnya pewarna alam hampir tidak dipergunakan lagi. Di samping susah mencarinya, memang cara membikinnya juga lama gitu. Kadang-kadang mood kita sudah keluar, nanti bahan yang kita pakai itu tidak ada gitu. Sekarang kan sudah praktis, sudah ada yang modern, sudah banyak disediakan. Makanya warna alam sedikit ditinggalkan gitu. Oke. Mungkin saya tambahkan untuk pewarna alam, ini khusus di seni lukis memang sudah mulai berkurang pemakaiannya warna alam, sangat berkurang. Namun dari segi seni pahat yang dijelaskan tadi oleh Pak Mengkel, seni topeng yang dibuat topeng sakral, terutamanya untuk keperluan upacara di pura, itu masih menggunakan warna-warna alam itu sendiri. Namun seperti yang dijelaskan Pak Sadia itu prosesnya yang lama dan warna alam itu harus diperlakukan khusus dia. Harus dia punya keahlian khusus untuk memperlakukan warna alam itu sendiri. Tapi khusus untuk benda-benda sakral, misalnya barong, rangdo yang ada di pura itu, seniman-seniman dari Citrakara itu masih banyak yang menggunakan warna alam itu. Pak Oke, Mekel, terima kasih. mau ditambahkan Pak Mekel? Melengkapi penjelasan Pak Sadia dan Pak Diana, malah kami yang unik di Batuan saat ini itu kita punya warna alam atau penerapan warna alam pada tenun, pada kain. Jadi ini masih merupakan PR dari pemerintahan desa untuk mengembangkan komunitas berbasis tenun, tapi tenun di Batuan itu pada tahun 1980-an cukup terkenal. Makanya di Bali ada istilah kayangan 3 pariwisata Bali, yaitu orang ke Celuk mencari perak, mungkin teman-teman familiar dengan Celuk, tempat perak, kemudian ke Batuan mencari kain, ke Mas mencari patung. Nah, sekarang kita sedang dalam upaya untuk menghidupkan kembali tenun khas Batuan yang banyak menggunakan warna alam. Jadi prosesnya itu luar biasa panjang. Warna alamnya itu dari dedaunan, dari bunga-bungaan, dari
ragam bentuk warna alam yang dicoba diterapkan di kain khas gaya batuan. Ya, begitu mungkin Kak Salsa. Oke, siap. Mungkin ini juga kita mau nunjukin nih beberapa hasil karya mahasiswa yang lagi ongoing, Bu Penny. Boleh. Nanti Ya, ada siap. ada screen yang dari Pak Reda. Oke. Oke, Nah, sebentar ini- ya. Bentar. Sebentar, kita pin dulu. Ya. Oke. Jangan nervous, tenang aja. Ini yang lagi ongoing, Bu Penny. Oke, Tuh. kalau bisa jangan terlalu cepat berpindahnya. Oke, Pak Reda pelan-pelan, Pak. Nah, ini kayaknya masih Ini full ya tampak- tadi, udah terlanjur tadi. Udah terlanjur ya. Nggak apa-apa, next ya kita Next-nya ada disisain tolong putihnya. Disisain Iya. putih ya. Iya. Ada yang berbakat Oh, ini katanya semua yang dan bagus nih, katanya ini yang bagus. yang batuan semua ini. Wah, ini sudah mendekati nih. Wah, mantap. Wah, Siapa nih namanya? Kita sudah menemukan peserta terbaik, teman-teman. Siapa yang mau Siapa nih compete? namanya? Ada lagi? Nah, teman-teman yang terlihat di layar sekarang yang Pak Eka itu lagi menimpa ya, menimpa sapuan yang sebelumnya. Oke, Sebentar. jadi ini bagian menimpa ya. Ya, Jadi Sebentar, Kak lebih Salsa. tebal nih, teman-teman. ya. Bentar, jangan pindah dulu yang Pak Reda tadi dari yang sebelumnya. Ya, Mungkin berarti itu tadi. bukan Pak Reda, stop. Stop. Pak Reda. Yang Iya, iya. Dia Hilang. mati. Tadi Ada yang tadi. nggak bisa ya. Pak Redanya udah nggak. Mungkin bisa. Nah, ini teman-teman bagian menimpa, kalau bisa lihat di screen ya. Jadi tadi yang udah diwarnain sama kalian, ternyata itu bisa ditimpa lagi supaya ketebalannya meningkat gitu. Jadi ada gradasinya. Jadi kalau udah kering, itu bisa ditimpa lagi. Ya, betul. Sama juga sisain gininya jangan di semua Ya. di Nah, teman-teman, tadi Pak Eka menyampaikan ya, jangan lupa untuk menyisakan, meskipun sudah lagi proses menimpa, Ada. tapi disisakan lagi. Saya mau nimpa nih. Tuh, berlangsung. Oh, Oke, Sebentar jadi ya. kalian bisa lihat ya ada sisa putihnya, terus juga ada sisa abu-abunya sedikit, baru yang Betul. hitam pekat gitu. Jadi nggak betul. full gitu ya. Oke, saya akan coba untuk memperlihatkan yang yang Ini. Sebentar. Bentar, saya pin. itu yang Kelihatan nggak ya? sudah ditimpa. Bentar. Oke, ini yang ditunjukin Bu Penny ya, teman-teman. Fokus nggak ya? Fokus. Ya. Oke, jadi kelihatan ada gradasinya gitu ya. Nah, ini prosesnya adalah pertama hitamnya agak kayak abu, di atasnya lebih pekat. Nanti kalau besar objeknya bisa 3 sampai 4 kali ditimpa. Nah, itu kalau dari segi filosofinya di atas hitam ada hitam, di atasnya ada hitam lagi. Artinya kita tidak di atas kita ada yang lebih anu lagi gitu. Tidak apa namanya, di atas langit ada langit, di atas langit. Itu filosofi daripada semua yang kita lakukan.
Sehingga di sini perlu kesabaran, ketekunan untuk menempuh itu semua. Itu biar rapi, biar biar kelihatan nanti gradasinya. Ya, jadi ternyata di sini juga ada filosofi reflektif ya, refleksi diri, bahwa kita tidak boleh untuk merasa bahwa kita yang paling gitu, ya berpuas diri karena di atas langit pasti ada langit. Itu diperlihatkan dengan itu tadi ya, hitam, di atas hitam ada yang lebih pekat lagi, yang lebih pekat lagi gitu. Itu Oke, salah satu sebuah kuliah makna. kehidupan. Ya, mungkin silakan diresapi juga teman-teman gitu ya, prosesnya, segala sesuatunya gitu ya. Jadi supaya lebih immerse lagi gitu ceritanya kan cultural immersion workshop. Jadi ano kan, ngoài ano kan. Baka bumadyo ka din mo na gan. Pag awal kayo na ano mo yan. Ini yang gajah diperlihatkan dulu. Oh ya. Yang gajah. Jadi Ada yang mau tanya teman-teman? Yung mga ano. yang ngejar. Kak Bila, ini yang gajah lagi diperlihatkan ya. Oh iya, ini yang gajah ya. Tuh yang dapat gajah mungkin bisa dilihat detailnya gimana. Ini udah mulai ini lagi dinimpa. Itu kok jadinya kayak sapi ya? Ada yang pekat banget itemnya Bu Penny di sini. Oh gitu, oke. Pak Reda, ada sisa nggak? Kalau siapa tahu ada yang mau nyoba lagi, teman-teman, mungkin masih ada sketsa yang sisa dan bisa dipraktekkan di rumah mungkin. Oke, masih ada Bu. Nanti kita akan bagikan. Kalau misalnya ada yang terlalu pekat tadi, masih penasaran, aku Iya, mau bikin yang mau tidak mencoba pekat ulang, gitu ya. silakan. Silahkan, karena ini juga teknik untuk mencairkan tinta dan mendapatkan warna yang tepat, itu juga satu teknik tersendiri ya. Oh ya Bu Penny, kira-kira di sana itu anggota yang mulai melukis paling muda tuh rata-rata umur berapa Bu Penny? Sudah mulai belajar melukis? Kelas 3 SD. Oke, kelas 3 SD sudah mulai melukis ya? Sudah mulai, ya. Sebenarnya kalau misalnya belajar dalam artian terpapar ya, itu bisa jadi mereka ada di keluarga pelukis juga. Jadi udah ngelihat ayahnya atau kakaknya atau kakeknya gitu ya gitu. Namun untuk yang ada di Batur Ulangun itu sendiri, yang ikut sekolah gratis, itu paling muda itu di kelas 3 SD gitu. Oke. Bahkan TK ada. TK ada? TK ada. Sekarang udah kelas berapa? Kan kalau TK kan sekedar kita kasih tahu. Ya. Mungkin Ya. pegang tuas itu Ya, sebenarnya ada juga kadang-kadang yang di bawah SD, misalnya TK, tapi lebih kepada mereka perkenalan awal gitu. Karena kadang anak TK itu belum koordinasi ya, belum stabil dalam motorik tubuhnya dia gitu ya. Kalau untuk yang SD itu sudah lebih bisa mengontrol gitu. Kalau aku kuliah S3 bikin garis lurus aja nggak lurus. Ini ketawain sama sama Bu Tiwi Penny. loh.
Jadi aku sangat salut sama. dari kelas 3 sampai Iya. Ya benar-benar butuh kesabaran ya dan Iya. banyak latihan tentunya. Nah, Tiwi Oke. yang hari ini ada kasih workshop sama kita itu mulai bergabung kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD terus setiap minggu rutin, dan Tiwi juga sekarang di SMK-nya jurusan lukis juga. Jadi kayak 24 jamnya Tiwi itu lukis gitu. Bahkan mimpi pun lukis ya kan. Ini angkatan pertama jadinya. Kalau lupa. Oh. Tiwi kan di SMK juga dia jurusannya melukis, tapi lukisan yang di materi yang didapatkan di SMK itu kan beragam. Ada yang realis, dia dapat, ada yang abstrak dan sketsa. Nah, dengan dia sudah membekali diri dengan teknik gaya batuan ini dari semua bidang yang materi yang ada di sekolah itu, hampir Tiwi itu cepat sekali menyesuaikan diri dan bisa menguasai bidang-bidang yang menjadi mata pelajaran di sekolahnya itu. Karena teknik dari batuan ini tuh sangat kompleks. Jadi mereka sudah punya skill yang di atas rata-rata, sehingga ketika mereka diajarkan di SMK-nya dengan teknik lukisan yang lain gitu ya, mau itu realis, abstrak, atau yang lain, itu mereka udah nganggep nggak menggampangkan sih, tapi lebih mudah untuk kemudian mereka menyesuaikan, karena mereka dari kecil udah dapat yang susah gitu loh. Gitu Kak Salsa. Iya benar-benar. Iya, saya juga ngelihatnya ini baru pertama kali ngelihat langsung juga ternyata penuh dengan ini ya, teknis yang sangat kompleks gitu ya, dan juga itu tadi kesabaran, ketekunan, fokus dan lain itu diperlukan gitu. Dan Kak Salsa jangan salah, ini baru satu tahap teknik loh dari 7 tahapan yang ada. Oh iya benar-benar. Ini cuman yang kalian lakukan cuma satu teknik dari 7 ya. Tadi kan kawan-kawan. Adanya CAT, adanya WI gitu-gitu ya. Iya benar. Dan uniknya teknik melukis gaya batuan ini hanya dipelajari di desa ini saja. SMK dan kampus isi Denpasar bahkan mengirim mahasiswanya ke Batuan ini untuk belajar itu. Mereka tidak bisa. Kalau teknik yang lain para dosen dan para guru-guru yang di SMK bisa mereka. Tapi teknik Batuan mereka harus datang sendiri ke Batuan. Dan sering sekali kami menerima dari mahasiswa. Nah ini buat teman-teman yang next mau ke Bali, mungkin bisa mengunjungi Desa Batuan nih sekarang ya. Kan sudah tahu nih mengenai cultural assetnya, mengenai gaya lukis Batuan. Jadi sekarang ke Bali bisa banget untuk visit Desa Batuan atau langsung join workshopnya di setiap Sabtu dan Minggu ya Bu ya. Di setiap minggu, hari Minggu maksudnya. Ya, setiap hari Minggu. Sabtu kita yang datang ke sekolah untuk mengajarkan YouTube. Nah, jadi juga teman-teman kalau mau datang ke Batuan itu tidak melulu harus workshop lukis ya, tapi juga ada yang lain. Contoh misalnya aku datang serombongan nih, 2 orang senangnya nari, 2 orang senangnya lukis, yang lain senangnya sejarah dan arsitektur, yang lain senangnya pengen nyoba gamelan, itu ada semua, atau pahat misalnya, itu ada semua di Batuan teman-teman. Jadi dalam waktu yang bersamaan, teman-teman bisa split gitu. Jadi yang berapa orang kemana, berapa orang melakukan kegiatan yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Itulah yang menggambarkan yang tadi Pak Ari sampaikan, bahwa cultural asset-nya di Batuan itu semua range atau semua spektrum seni yang ada di Bali itu hampir seluruhnya dimiliki oleh Desa Batuan. Gitu Kak Salsa. Oke, siap. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Ini kayak terlalu fokus Bu Penny semuanya. Bagus dong kalau ada yang mau fokus. tanya. Dan yang paling penting izin kalau ke Batuan pasti disambut dengan semua keramah tamahan masyarakat Batuan. Oh, itu pasti ya. Desa Batuan terkenal dengan itu. Keramah tamahan gitu ya.
Pertama kali disambut oleh Pak Mekelnya yang Teman-teman, pokoknya kami tunggu di Desa Batuan. ya Siap, nanti kita bareng-bareng ke sana. Ditunggu Pak Reda. Mungkin bisa ditanya juga Kak Salsa ke salah satu atau salah dua, apa yang dirasakan sekarang dari teman-teman? Apakah kesulitan atau apa yang dirasain gitu Tes. Kak Salsa? Oh ya, kita tanyakan langsung ya ke salah satu. Oke, ini aja nih yang lagi serius banget. Siapa namanya? Aduh, Siapa? saya Tirani. Kira-kira setelah melakukan tadi dipaparkan mengenai teknis melukis, lalu juga mencoba sendiri, sekarang apa yang dirasakan? Selagi nyobanya agak sulit ya karena buat ngatur warnanya itu susah kayak tiba-tiba keterangan, tiba-tiba kegelapan gitu. Oke. Oke, itu kita tanya ya ke Pak Sadia sama Pak Diana ya. Itu hal yang wajar, yang lumrah kan untuk orang pertama kali gitu, untuk mencoba atau gimana? sangat lumrah, sangat lumrah dan sudah saya duga sekali hal seperti itu kan. Ya. Dengan teknik ini memang perlu penguasaan dulu, artinya penguasaan tentang karakter tinta, karakter kuas, itu bagaimana kita memegang kuas, bagaimana membuat ujung kuas itu kadang-kadang tajam, kadang-kadang lembut, itu harus rasa, itu sudah bermainnya. Nanti makanya harus cepat-cepat ke Batuan, lihat langsung gurunya. Iya, jadi nggak apa-apa ya, tetap semangat. Itu hal yang pada umumnya terjadi. Terus itu juga menandakan bahwa kita jangan emosi dalam artian. Sini aja. Sini aja. Mungkin karena terlalu semangat kali ya, terlalu semangat terus pengen tintanya cepet-cepet di ini kan, tapi bagus sih itu menandakan semangat gitu ya. Tapi juga kita perlu berefleksi bahwa kita perlu mengontrol gitu ya Pak ya, gitu. Gitu. Ada lagi yang lain Kak Salsa? Oke, ada lagi mungkin tadi kan cewek, sekarang kita ke cowok dulu deh. Siapa namanya? Siapa? Namanya Ahmad. Oke, boleh sharing-sharing tentang workshop hari ini? Harus fokus ya. Oh iya, harus fokus. Terus apa lagi yang dirasakan? Mungkin tadi karena awal buru-buru jadi belum tahu polanya, jadi masih kacau. Oke, Pak Itu Sadia Bu mau Penny. menanggapi Pak Sadia tadi mau. Iya betul, yang bilang tadi ini kan baru pertama, jangankan baru pertama, bahkan 1 bulan pun kadang-kadang masih belum memahami itu gitu. Ini dah rumitnya lukisan gaya Batuan, boleh dibilang rumit ini gitu. Tapi jangan khawatir kalau sudah tekun, sudah sabar seperti yang bilang tadi. Tahap pertama tembus, tahap kedua tembus, nanti akan menikmati kalau dilanjutkan ini. Itu biasanya ke anak-anak kami juga ngajarnya gitu. Pertama dia ikut, apalagi basicnya biasanya anak baru kita rekrut tuh basicnya paling mewarna. Tidak ada basicnya dia ke tradisi kayak gini gitu. Dia bilang susah dan sebagainya. Sekarang dia dengan sabar menekuni dan ikuti tahap-tahapannya, akhirnya dia menikmati. Ini contohnya Pratiwi, dia dulu juga sama kayak seperti kalian nih. Sekarang dia sudah menikmati, bahkan dia bisa mempengaruhi temannya untuk belajar melukis gaya Batuan. Itu yang kami dapatkan selama ini. Jangan khawatir. Iya, benar, segala sesuatunya proses ya Pak ya, jadi nggak instan tiba-tiba bisa gitu.
Seperti yang dibilang tadi, kita sudah biasa melukis, tidak bisa cepat-cepat. Maka satu karya mungkin paling cepat yang terkecil 1 bulan, itu paling cepat itu. Yang kita dapatkan, jangankan lebih besar lagi, maka ada yang sampai 1 tahun itu. Itu betul-betul butuh kesabaran kita. Itu. Nah, dengan teknik ini, salah satu anak kita yang diundang untuk ikut festival anak se-Asia yang diadakan oleh Mitsubishi Jepang, itu dengan teknik ini, dia ada salah satu dari mereka itu ada yang tembus final, bahkan sudah sempat juara. Iya. Ada. Sayangnya waktu itu pas COVID, tapi tidak bisa berangkat, akhirnya piagamnya dikirim ke sini ya. Dengan teknik ini berarti para juri melihat hal yang tidak biasa ini, gitu artinya. Dengan teknik ini. Oke, Ya, jadi itu salah satu prestasi dari putra-putri Desa Batuan ya, Pak. Betul, di mata internasional ternyata teknik ini tuh sangat unik sekali gitu ya, dibandingkan dengan teknik-teknik lukis yang lainnya. Itu bukan di Jepang aja. Kita sebelum ke Jepang, kita diadu dulu di Jakarta kemarin. Dalam rangka Hari Anak itu. Di Jakarta kita dapat anak yang 10 besar. Nah, itu baru dikirim ke Jepang. Di Jepang lah diadu sama anak-anak di luar negeri yang lain. Kita yang juara 1. Dengan teknik yang disampaikan tadi. Itu. Nah, ini merupakan salah satu teknik melukis yang kita punya. Memang ini namanya gaya batuan, tapi ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Artinya lahir dan berkembangnya memang dari Indonesia itu sendiri, gitu. Inilah yang mau kita patenkan, yang mau kita kalau bisa ke jenjang yang lebih internasional, biar tidak diklaim dan diakui oleh negara lain. Iya, setuju. Jadi kita sebagai orang Indonesia ya teman-teman juga harus tahu gitu, meskipun kita bukan orang Desa Batuan misalnya, tapi kita harus tahu bahwa di Indonesia itu punya cultural asset seperti gaya lukis batuan ini gitu. Jadi ketika di mata internasional pun kita juga bisa claiming gitu ya, bahwa ini adalah salah satu identitas Indonesia, kekayaan Indonesia dan lain-lain. Tuh. Oke banget, ada yang itu. Saya tahu lah yang dapat ikan mukanya kayak gitu. Oke, ini yang gambar ikan nih, udah sampai sini stepnya teman-teman. Yang lain ikannya gimana? Udah berenang apa belum ikannya sekarang? Itu karakternya mulai tampak. Kami di Batuan Ada yang ini mendekati nggak kira-kira gambarnya sama yang dicontohkan? Ada yang mendekati? Nah, inilah yang kami bilang, teknik batuan itu terutama tema-temanya berdasarkan atas sastra, berdasarkan filosofi ikan, tapi tidak ikan sama seperti hamsih ikan begitu. Kalau di Bali biasanya ada ornamen yang melengkapi daripada binatang, manusia itu sendiri. Jadinya karakter ikan yang kita punya di Bali itu jadi unik dia. Oke. Misalnya naga, dia ada mahkotanya, singa, dia itu jadi unik dia. Makanya di sanalah keluar karakter asli Balinya. Iya. Oke, jadi kalau teman-teman bisa lihat ya tadi dari anatominya, selain memang dari misalnya binatang, orang, itu ada juga simbol-simbol atau elemen-elemen yang ciri khas Bali yang memang dimunculkan di sketch dari lukisan Desa Batuan. Contohnya ini kan ya dari segi muka ikannya itu juga ada masuk ke penceritaan Bali ya Pak ya. Ya, gitu. ya.
Jadi ini unik sekali. Nah, ini menggambarkan Matsya. Matsya itu adalah awatara dari Wisnu saat dunia mau tenggelam. Itu yang ada di Purana-Purana itu, Matsya Awatara. Ya, jadi memang mitologi dari Hindu dan Bali itu sangat kuat yang menjadi dasar dari imajinasi para pelukis gitu Kak Salsa. Sehingga mereka juga mengimajinasikan apa yang dituangkan baik itu dalam apa namanya kitab misalnya gitu ya. Lalu kemudian ada cerita-cerita rakyat, mitologi, lalu mereka bayangkan kalau itu dilukis jadi kayak apa ya gitu. Nah, itu salah satunya yang juga sumber inspirasinya mereka. Makanya kita sebenarnya sangat kaya sekali dengan tema-tema, dengan karakter-karakter daripada tokoh penokohan itu. Sebenarnya tidak habis untuk kita gali itu. Kak Salsa, kita masih ada waktu berapa lama Kak Salsa? Kita masih ada 30 menit lagi. Oke. Ya, kita standby di sini terus untuk memberikan contoh dan kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan gitu ya Kak. Iya. Teman-teman silakan. Oke, mungkin untuk menyesuaikan dengan waktu juga Bu Penny, mungkin untuk sesi melukisnya kita berikan waktu sekitar 10 menit lagi ya Bu Penny. Nanti baru dilanjut dengan ya ada kalau ada yang mau tanya jawab silakan, pemberian hadiah dan juga foto bersama. Itu sih Bu. Oke, siap-siap. Oke, Aku siap. chat di ini ya karena handphone aku lagi dipakai, aku chat untuk akun sosmednya di Webex ya. Webex ya. Siap. Mungkin Bu Penny ada nanti mahasiswa yang top 5 atau top 2 ya, nanti bisa dipilih gitu Bu Penny, biar bisa mendapatkan reward dari workshop ini. Boleh? Oke, siap-siap. Boleh. Silahkan dilihat dulu aja sama Pak Reda sama Kak Salsa. Oh, oke. Baik. Nanti lalu kemudian akan dinilai sama juri-juri di sini. Yes. Ini bagus. Ini bagus. Apa-apa. Ya. Oke, ada yang mau nanya nih mahasiswa. Silakan namanya siapa dan pertanyaannya. Perkenalkan nama aku Amir dari event 4A. Kebetulan aku juga punya keinginan pengen jadi kayak bukan komikus sih, tapi kayak suka gambar-gambar gitu lah. Soalnya kan terinspirasi konten, kalau kakaknya nonton konten PewDiePie, dia bikin 100 hari ngelukis apa aja. Pokoknya dia ngegambar dari hari pertama yang benar-benar dia nggak tahu apa-apa sampai hari 100, art dia udah sebagus itu. Jadi aku terinspirasi, ya kurang lebih pengen jadi kayak dia lah. Tapi ya gitu, kalau dari skill aku sekarang kan aku kurang mampu. Bahkan benar-benar kurang tahu dari aspek ngelukis, ngegambar apalagi ngelukis kan. Jadi paling kayak apa sih tipsnya biar bisa lebih sabar dan juga lebih tekun dalam menekuni hobi yang kita benar-benar nggak tahu sama sekali. Oke, mungkin bisa dibantu jawab. Oke, jadi pertanyaannya adalah karena tadi ingin sekali untuk bisa menjadi pelukis gitu atau tadi yang sketch tadi ya.
pertanyaannya adalah bagaimana tipsnya untuk bisa sabar dan tekun dalam berlatih melukis gitu ya. Yang paling kayaknya harus menjawab bukan aku, karena aku tidak sabar dan tidak belajar melukis. Jadi mungkin ke Pak Sadia dulu yang paling lama melukis di sini ya, berarti udah terbukti paling sabar gitu ya. Silakan Pak. Ya, itu masalah kesabaran itu memang betul-betul kita harus itu di dalam melukis itu. Sebab kalau kita tidak sabar, apapun kita bikin mungkin tidak akan jadi itu. Makanya butuh konsentrasi, butuh kesabaran di dalam melakukan lukisan. Terutama waktu nyeket itu. Waktu nyeket itu kalau saya sendiri pengalamannya waktu nyeket, kalau kita tidak punya konsentrasi, kalau kita tidak punya mood dan sebagainya, apapun kita gores tidak jadi itu. Makanya jangan pikirnya kalau misalnya ada masalah kemarin dibawa terus itu mungkin di lukisan nanti kelihatan ya. Mana lukisan orang marah, mana lukisan orang sabar kelihatan dia nanti di dalam karya itu nanti. Kalau saya itu biasanya, tapi terus terang saya sendiri punya lukisan yang memang saya dalam keadaan kalut. Akhirnya jadi memang lukisnya, tapi kelihatan sekali lukis itu bahwa kita lukis itu kalut itu. Kita sendiri, mungkin orang lain mungkin tidak bisa menilai itu, tapi kita sendiri, saya sendiri bisa menilai bahwa lukisnya itu sebenarnya tidak sesuai dengan mood kita, tidak itu sebenarnya. Maka perlu apalagi ini lukisan gaya batuan. Karena goresan waktu kita sudah nyawi itu di tahap kedua itu sudah final itu. Tidak bisa dihapus, tidak bisa apa namanya lagi itu. Pokoknya itu lukisan kalau sudah kita pakai drawing sudah final itu tinggal finishing aja. Maka kalau bilang di modern, misalnya hari itu kalau salah bisa ditumpuk dengan warna, kalau ini tidak bisa. Makanya sketch dan drawing itu, nyawi itu harus sudah selesai itu. Kita tinggal finishing di ngabur, nyegar dan sebagainya itu. Tidak bisa dirubah lagi itu. Hanya betul-betul perlu konsen kita dalam berkarya itu ini memang relatif, ini masing-masing orang punya apa namanya kebiasaan ya, itu yang saya alami sampai sekarang itu. Kalau mood sudah keluar, perut lapar pun kadang-kadang kita tidak mau diganggu dengan perut lapar. Bahkan istri saya sering nyuruh makan. Mood waktu keluar, bahkan kita sampai marah disuruh makan. Sebab kita konsennya sudah di sini. Itu pengalaman yang saya dapatkan selama saya jadi pelukis ini. Udah berapa puluh tahun Pak jadi pelukis Pak? Sekarang umur saya sudah 56. Saya belajar melukis hampir sama Pratiwi. Berapa tahun itu sudah kurang Ya, lebih 53 tahun. Tahunan ya. Ya, jadi dalam umur rentang waktu 53 tahun aja itu masih mengelola mood gitu ya Pak ya. Bisa jadi moodnya juga nggak ada. Dan satu yang saya dapatkan tadi itu adalah jangan dipaksain. Kalau misalnya memang emosinya lagi nggak stabil gitu ya, sebaiknya keluar aja, jangan maksain untuk lukis gitu mungkin. Gimana Pak? Kalau mood keluar, kita maaf ya, di kamar mandi pun kadang-kadang ingin cepat-cepat. Bangun pagi pun kita ingin cepat-cepat bangun, kita ingin mengerjakan. Jadi kalau Pak Reda sama Kak Salsa lagi ngajar, terus tiba-tiba tadi siapa yang nanya tuh ya, dia moodnya lagi pengen ngelukis, dia keluar, mohon maaf Pak Reda, saya lagi mood ngelukis nih, saya keluar dari kelas Bapak, gitu bisa jadi. Diizinin Pak, diizinkan Pak, kasihan Pak, dia lagi mood untuk melukis Pak. Punya alasan untuk bolos kata Pak Eka. Oke, Amir apakah menjawab atau ada yang mau pertanyaan ditanyain lagi? Oke, mungkin kita kasih kaos ya untuk penanya
Amir, selamat. nggak apa-apa satu kaos Pak buat yang nanya. Kan tadi kita udah, ya udah nanti yang juara Berantem. satunya aja. Oke, terima kasih untuk Amir nih ada kaos dari Desa Batuan, gitu ya. Tepuk tangan teman-teman. Selamat. Oke, Amir. selanjutnya ini Pak Reda sudah menemukan ini peserta terbaik, gitu ya. Dari sekilas kita lihat. Tapi mungkin untuk yang berhak menilai gitu ya, punya menilai tentunya bukan kita, jadi nanti akan kita tunjukkan ke layar ya, Bu Penny untuk gambarnya gitu. Mungkin bisa dipanggil Pak Reda siapa kandidat-kandidat terpilih yang mungkin bisa menjadi pemenang hari ini. Sama Sheryl. Ya, Sheryl coba ke depan dulu kita kasih lihat karyanya. Ke depan sini, nggak usah lihat ya. Itu di highlight dulu. Iya, tolong di highlight aja. Di sini kamera. Ini bisa nggak? Ya, itu bisa. Ini bisa turun dikit ya? Bisa. Wah. Oke. Sheryl nih ya. Oke, ini Sheryl. Oke, silakan move out. Berikutnya Tirani. Sheryl kata. Ya, Tirani mari ke depan. Yang pertama Sheryl namanya. Ditulis namanya ya kalau bisa. Bolpen nggak? Ayo Tirani maju ke depan. Ya. Kurang dekat lagi. Kayak Lagi tadi dekat. lagi. Terus. Maju lagi. Wah. Nah, ini Tirani. Oke. Ini Tirani ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya Bella. Bella maju. Cewek Bella. semua nih, nggak ada yang cowok, Pak Reda. Iya, cowok aja. Cowok kok ada satu. Kayaknya cowok kurang sabaran kali ya Pak Reda ya. Cowok ada kok. Nah, ayo. Bella. Iya. Terus dekat terus. Terus. Ya, sudah. Oh, siapa ini namanya tadi? Bella. Pakai Bravo ya? Kristabella. Oh, Kristabella. Oke, Oke, thank you Bella. Mungkin sekalian Sheryl, maju ini Tirani. Yehuda. Yehuda. Cowok dong, Pak Ayo, Reda Yehuda masa maju, nggak ada Yehuda. cowok sih? Silakan maju. Gak apa-apa, satu cowok. Ayo, Yehuda maju. Ayo, Yang Pak cowok Reda, mana? Yang cowok. Saya. Ya, kasih lihat Yehuda. Oh, Belum jalan, kurang. Ke atas kan. Nah, Iya. ini Yehuda. Udah kasih Oke, lihat. ini namanya siapa? Udah dilihat dulu. Namanya Nah, siapa? Yehuda. Yuda. Yehuda. Oke, Yehuda. Oke. Ada lagi? Dea. Oh, host semua. Dea, ayo maju. Ya. Ya, ke atas, lagi. ke atas. Kurang atas, kurang begitu. Oh. Itu sampai yang kedua sudah ya. Iya, sudah. yang Oke, kedua berikutnya Itu ada namanya Urmila. siapa ya. namanya? Dea. Banyak ya Pak Dea. yang dinilai. Urmila, ayo maju Urmila. Iya. Ini dari Bali ya? Oh ini Bali. Anak Bali. Kalau sampai anak Bali kalah. nggak bisa. Oh, oke. Belum jelas. Oh, dekat tepuk tangan lagi, buat dekat. Urmila. Lagi dekat lagi. Pak Reda mungkin bisa dibantu. Coba lihat depan lagi. Kurang. Iya. Inaya. Oke. Dari Inaya mana, Dela? berikutnya. Dela, mau diajak ngomong dulu, Dela. Siapa namanya sih? Yang dari Bali siapa namanya, Ini Pak Reda? bagus juga nih. Siapa namanya? Urmila. Oh, Urmila. Ahmad. Urmila Oke, deh. ini Inaya. Ini Inaya. Ya. Oke, Inaya, terima Dan kasih. last one, cowok. Ahmad. Oke. Inaya, Terakhir oke. cowok Ahmad. Agak. Wah. Nah, ini Ahmad. Oke, Ahmad. Oke, terima kasih Ahmad. Terima kasih, Ahmad. Nanti mohon Bu Penny bisa WA ya, Mbak Salsabila.
Kita ada 3 kaos, ada L, XXL, sama M. Kayaknya fit semua sih, kebesaran mungkin. Ya, pemenangnya bisa di WA. Pemenangnya nanti bisa di WA ke saya, Bu Penny. Kan ada sekarang di HP. 3 kaos ya, 3 orang. Oke, jadi tadi teman-teman ada silakan yang mau nge-share di sosial media, ada Instagramnya. Bentar. Nah, tolong juga dibantu kita update bareng-bareng ya. Di tag ke @batuantourismvillage dan juga @desa.batuan. @batuantourismvillage sama @desa_batuan. Tolong diposting ke story ya, untuk sharing ya. Positif ya pokoknya sharingnya, jangan negatif. Bagus banget. Dapat tiket. Pemenangnya dapat tiket nggak nih Pak Reda? Ke Bali ya, ke Desa Batuan. Oke, sudah masuk nih pemenangnya Pak Reda. Mungkin Pak Reda aja yang ngumumin kali ya. Siap. Itu tanpa urutan ya. Nggak usah tanpa urutan. Pokoknya Urutan. baik aja. Pokoknya itu ya Oke. berdasarkan Dekat dengan huruf depan S dan huruf belakang L, Cheryl dari event. Yeay. Ju membawa gambarnya ya. Pak Oke. Reda Depan dibacain bawa dong gambarnya, nanti kita foto bersama. Lalu penilaiannya berikutnya, apa, Pak Reda. Dekan huruf depan C dan huruf belakang A, Kristabella. Mana kan kayaknya. Kita berdiri di sini. Oh, disuruh ke Iya. depan katanya dan bawa karyanya. Suruh ke depan. Iya. Dan dengan huruf depan Y dan huruf belakang A, Yehuda dari Hospice. Yeay. Oh, nggak ada yang tepuk tangannya kurang Tepuk kencang. tangan dong. Tepuk tangan dong. Nah. Oke, kita foto bersama ya. Ini para pemenangnya udah ada di depan. Jadi kita foto bersama dulu. Sama kaosnya dong. Kaosnya belum dikasih. Oke, silakan kaosnya. Ukuran sorry. Oke. Oke, kita foto bareng dulu ya. Tunjukin. 1, 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, kita foto bareng-bareng dari mana ya? Iya, bareng-bareng dulu. Izin foto bareng-bareng dulu ya, Bapak, Ibu.
Bawa dong ini. Oh ya. Ayo teman-teman bisa maju ke depan dulu, bawa lukisannya kita tunjukin. Iya. Maju aja, maju. Ya udah makanya ke depan dulu. Kamu dari situ aja, ya udah deh, duduk aja, duduk. Ini agak high maintenance Bapak Ibu. Oke, naikin ya semuanya. Oke, 1, 2. Ya, Selfie dulu kita yang bareng-bareng ya. Ayo Bu, Mbak Lili. Ayo, Mbak Lili, 1, 2. 1, 2. Oke. Oke, sebelum kita tutup mungkin izinkan kita menutup dulu ya. Mungkin ada kata-kata penutup dari Pak Diana, Pak Sadia, atau Bu Penny. Dipersilakan. Pak Okal silakan. Silakan beli Diana atau Sadia. Pak Sagian, mari Pak kasih kata penutup. Bu Penny juga boleh. Pertama-tama kami dari komunitas Baturolangun mengucapkan terima kasih untuk Mas Reda dan teman-teman di Prasetya Mulia dan adik-adik mahasiswa sudah mau mengenal lukisan gaya batuan dan kami berharap juga bisa mau mengenal seni ini yang ada di Desa Batuan yang lainnya. Setelah ini kami harapkan Pak Robkel yang memberikan penutup. Pak Ari, silakan Pak Ari. Mohon maaf ini sudah ganggu waktunya. Terima kasih banyak Pak Reda dan teman-teman di Prasmul semua. Jadi Prasmul menjadi satu-satunya kampus yang jangka panjang kerjasamanya dengan desa dalam pengembangan seni, potensi, dan segala macam yang ada di Desa Batuan. Penampingan yang sangat luar biasa setelah 2 tahun ini. Kami kerjasama dengan banyak institusi, tapi Prasmul yang memang paling serius bersama kami. Dan tentu itu merupakan satu kebanggaan tersendiri dan terima kasih sekali dari kami atas nama seluruh masyarakat Desa Batuan. Dan tentu dengan segala hormat kami mengundang teman-teman semua sekali lagi, mari ketika ke Bali sempatkan sebentar ke Desa Batuan, pasti disambut dan dengan antusiasme dari warga Batuan. Terima kasih Pak Reda, mohon maaf atas segala kurang lebihnya. Terima kasih Beli Ari. Oke. Mungkin ada 1-2 kata dari Bu Penny terakhir sebagai apa ya sebutnya, mediator kita. Dilanjutkan oleh Pak Sadia. Dilanjutkan oleh Pak Sadia. Silakan Pak Sadia. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sepertinya saya di Batuan ini merasa bangga bisa diperkenalkan lukisan gaya Batuan ini sampai di kampus ini. Sekali lagi terima kasih. Bahkan sudah mau mencoba gimana rumitnya lukisan gaya Batuan. Cuman itu, sekali lagi terima kasih. Kami harapkan kedatangannya bila perlu nanti bisa mampir ke rumah seniman. Kalau dapat nanti kayak mau ini di rumah saya sendiri ini biar bisa melihat langsung bagaimana proses melukisnya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk. Terima kasih Matur Suksma. Suksma. Teman-teman sebelum live mohon mengisi survei sebentar. Kalau sudah diisi survei boleh live ya. Langsung. Nah. QR-nya saya share juga ke ketua kelas ya. Ya, saya sudah share ya di WA group. Tolong diisi. Sebentar aja. Kalau kamu udah selesai mengisi, boleh pulang. Dan Kak Salsa mohon izin karena di desa akan ada acara lagi. Jadi apakah kami dapat meninggalkan ruang
Oke, Oke. boleh Bu. Oke. Kita leave. Ya. Kita akan close roomnya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. kasih. Penny. Izin live ya. Dadah. Izin. Ya. Terima kasih Bliari. Oke, kita sambil dengar musik dulu. Oh ini aja. Mana sih? Kecil. Oke, silakan diisi ya teman-teman surveinya. Kalau udah baru silakan meninggalkan. Sampah-sampahnya bisa taruh di atas meja aja. Dan lukisannya